前みたいなやつはそういねえ。清正の呼び方の方がいい。Halo, balik lagi nih di channel Otaku Anime. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rizkinya. Amin. Kali ini kita bakal membahas lagi kelanjutan dari anime Tokyo Revengers, atau bisa dibilang ini episode 4 dari kelanjutan dari episode 3 sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton spoiler dari episode 3 sebelumnya, mending ditonton dulu. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, di episode 4 ini bakal ada misteri yang bakal terbongkar dari episode sebelumnya. Salah satunya adalah orang yang mengetahui Takemichi bisa ke masa lalu selain Naoto. Aduh, bakal seru nih. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Setelah di episode sebelumnya Takemichi tidak sengaja berpapasan dengan Misaki, orang yang ditargetkan Takemichi demi merubah masa depan. Namun, karena Takemichi belum pernah bertemu dengan Misaki sebelumnya, dan karena hanya melihat dari poster fotonya 12 tahun di masa depan, karena itu dirinya tidak sepenuhnya mengenali Misaki yang sekarang di masa lalu, dan hanya mengabaikannya. Keesokan harinya, Takemichi pergi untuk menemani Hina untuk belanja, dan di sini kita melihat lagi keberanian Hina yang tengah memarahi sekelompok anak laki-laki untuk memberikan tempat duduknya kepada wanita tua yang tidak mendapatkan tempat duduk. Aduh, emang bener-bener nih Hina. Setelah itu, Hina mengajak Takemichi untuk belajar bersama di rumahnya. Dan di sini kita diperlihatkan wajah dari ibu Hina dan Naoto. Setelah mereka berdua selesai untuk belajar, mereka berdua pergi untuk melihat kembang api bersama. Dan Takemichi yang saat itu ingin memegang tangan Hina karena menurutnya ini waktu yang romantis dan waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun, bukannya memegang tangan Hina, malah yang dipegangnya itu adalah tangan dari Naoto, adik dari Hina, yang membuatnya kembali lagi ke masa depan. Memang sial ya si Takemichi. Oh iya, gue mau jelasin buat yang belum paham soal bagaimana caranya Takemichi kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa depan. Jadi, ketika Takemichi memegang tangan Naoto atau adik dari Hina, dia akan pergi ke masa lalu. Dan ketika di masa lalu dia memegang tangan Naoto lagi, dia akan kembali lagi ke masa depan. Lalu kenapa harus Naoto? Kenapa tidak orang lain? Itu karena Naoto merupakan kunci pertama merubah masa depan. Karena di scene yang sebelumnya, Takemichi mengatakan kepada Naoto bahwa dirinya itu berasal dari masa depan dan memintanya untuk menyelamatkan Hina dan dirinya yang akan mati di masa depan. Oi! Usuin da yo, boke! 俺は今最強にイラついてんだよ。やろう、殺すぞ。ごめんなさい。失礼します。お前名前は？立花直人です。ぶっ飛んだ話だけどよ。2017年の今日、俺駅のホームから線路に。タイムリープ。そう、それそれ。12年後の7月1日、お前の姉ちゃんは死ぬ。Paham? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan Takemichi yang sudah kembali ke masa depan tengah menangis dan menyesali kenapa dia harus memegang tangan dari Naoto, padahal dia lagi romantis-romantisannya bersama Hina.
Naoto yang menyadari Takemichi yang sudah kembali dari masa lalu langsung menghampiri Takemichi dan menjelaskan kemampuan Takemichi kembali ke masa lalu dan masa depan. Jadi teorinya begini. Ketika Takemichi kembali ke masa lalu, maka kesadarannya juga kembali ke masa lalu. Dan badannya yang di masa depan hanya akan menjadi wadah kosong, ya seperti mati suri gitu. Dan ketika Takemichi kembali ke masa lalu sekarang, berarti dia akan kembali ke tanggal yang sama. Namun hanya tahunnya yang akan berbeda. Dan ketika Takemichi pergi ke masa lalu selama 7 hari dan kembali lagi ke masa depan, maka di masa depan dia akan kembali ke tanggal yang sama seperti di masa lalu dan melewatkan 7 hari di masa depan. Paham? Oke, kita lanjut ke ceritanya lagi. Takemichi yang sudah kembali ke masa depan memutuskan untuk mencari Miki di masa depan dan bertemu langsung dengannya. Namun, Miki yang merupakan penjahat kelas atas di masa sekarang sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Bahkan, unit polisi di Tokyo sangat sulit menemukan jejak keberadaan dari Miki. Namun, Takemichi yang terus mencari petunjuk menemukan salah satu dokumen yang menunjukkan foto dari sahabatnya, yaitu Akan. Ternyata, Akan yang merupakan salah satu sahabat dekat dari Takemichi dan pernah bersama-sama menjadi budak dari Kiyomasa di masa lalu, sekarang menjadi salah satu orang penting di Toman, yaitu menjadi salah satu manajer di Toman. Singkat cerita, Takemichi dan Naoto memutuskan untuk pergi menemui Akan yang kemungkinan besar dia tahu keberadaan Miki sekarang. Akan yang sudah tahu bahwa suatu saat Takemichi akan mendatanginya sudah menunggunya di apartemennya. Takemichi yang bertemu dengan Akan di masa sekarang sangat kaget dengan perubahan Akan, di mana tubuh Akan yang sekarang dipenuhi oleh tato dan tindikan. Akan yang hanya ingin berbicara berdua saja dengan Takemichi memutuskan mengajak Takemichi untuk pergi bersamanya ke lantai atap, dan Takemichi menurutinya. Mereka berbincang dan bercanda gurau mengingat masa lalu. Namun tiba-tiba Akan mulai berbicara dengan serius dan berkata bahwa dirinya adalah orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta api agar Takemichi mati, dan berkata seharusnya Takemichi sudah mati saat itu. Takemichi yang mendengar itu masih terdiam dan tidak percaya dengan perkataan Akan yang merupakan sahabatnya. Lalu Akan menanyakan kenapa Naoto bisa menyelamatkan Takemichi dengan tepat waktu ketika di rel kereta api. Akan berkata itu sangat aneh dan tidak mungkin. Lalu Akan bertanya dengan serius kepada Takemichi, apakah dirinya bisa pergi ke masa lalu? Karena Naoto tidak mungkin bisa menyelamatkan Takemichi, seolah dia sudah tahu semuanya. Akan terus mendesak dan terus bertanya apakah Takemichi bisa pergi ke masa lalu. Takemichi yang melihat Akan yang sekarang lalu mendorong Akan sambil berkata bahwa dirinya tidak percaya yang di hadapannya sekarang itu Akan, karena dirinya sudah banyak berubah. Takemichi berkata bahwa Akan yang dulu sangat peduli dengan teman-temannya dan tidak mungkin mencoba untuk membunuhnya. Takemichi mulai menangis karena belum bisa percaya dan terus mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Lalu Akan mulai menangis dan mengatakan bahwa dirinya sekarang adalah anak buah dari Kisaki. Dan Kisaki adalah orang yang memegang kendali Toman. Semua orang Toman tunduk dengan Kisaki. Akan mengatakan dirinya sangat takut dengan Kisaki dan hanya bisa menuruti perintah dari Misaki untuk membunuh Takemichi. Lalu Akan mengatakan alasan Miki pergi karena Miki sudah berubah, dan Miki berubah karena kematian dari Draken, dan mengatakan harusnya Draken tidak mati.
Takemichi yang mendengar itu terlihat kaget. Lalu, Akan dengan perlahan berdiri di atas pembatas tembok dan berkata, "Orang yang ingin kau selamatkan di masa lalu adalah dia, kan? Itu adalah cinta sejatimu, kan?" Sambil tersenyum dan Akan berkata lagi, "Semoga beruntung Takemichi. Kau tuan pahlawan cengeng." Lalu dirinya melompat dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Akan mengetahui kalau Takemichi sebenarnya bisa pergi ke masa lalu dan mengetahui alasan Takemichi untuk pergi ke masa lalu. Oke, segitu aja untuk episode 4 kali ini. Gue minta maaf banget jika videonya kurang panjang, karena menurut gue episode 4 ini bakal jadi episode yang penting karena ada beberapa misteri yang udah kelihatan dan bakal jadi alur cerita yang bagus buat episode 5 nanti. Sekali lagi gue minta maaf dan tunggu aja videonya nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena kan capek juga buat videonya. Ya. Dah.